Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 2 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, karena kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami masih ada. Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami ini. Mari memberkati hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalan keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?"
Ia memukul air itu, lalu terbagi di sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Roh Elia dan Tubuh Kemuliaan. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita melihat bahwa ada sejarah ketika Nabi Elia diangkat ke sorga dan digantikan oleh Nabi Elisa. Elia dan Elisa melakukan perjalanan dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, dan akhirnya ke Sungai Yordan. Ketika kita melihat, kita memahami, kita akan melihat bahwa ternyata ketika mereka ada di dalam perjalanan, para murid Nabi dari berbagai tempat melihat Elia dan Elisa pergi. Mereka tahu bahwa Elia akan segera terangkat ke sorga. Ketika mereka mencapai Sungai Yordan, Elia memukul air sungai dengan mantelnya. Dan air sungai terbelah sehingga mereka dapat menyeberang. Ketika mereka berjalan di seberang sungai, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang dapat dilakukan untuk Elisa sebelum ia diangkat ke surga? Elisa meminta bagian ganda dari roh Elia. Dan ini menjadi fokus perenungan kita. Bagaimana ketika digambarkan seperti ini berarti menunjukkan kesinambungan kuasa dan otoritas Tuhan dalam sejarah Israel. Tubuh kemuliaan Elia yang diangkat ke sorga dalam kereta berapi dan kuda berapi menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengangkat orang-orang yang setia kepadanya. Roh Elia yang berpindah kepada Elisa menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak berhenti, tetapi berlanjut melalui orang-orang yang setia kepadanya. Roh Tuhan akan terus menuntun. Tubuh kemuliaan Elia yang diangkat ke sorga menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengangkat orang-orang yang setia kepadanya dalam kemuliaan. Dan kita bisa melihat ya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, roh Tuhan itu terus benar-benar terlihat begitu, benar-benar terasa. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Karena kemuliaan Tuhan tidak pernah terbatas. Kemuliaan Tuhan pasti menuntun sampai akhir. Kemuliaan Tuhan tentu membuat kita menjadi lebih kuat. Kuasanya berlanjut dan kuasanya tidak pernah berhenti. Maka dari itu Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan,
Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita jangan pernah kasih tinggal Tuhan dalam segala keadaan kita. Kita tahu keadaan kita. Kita lemah dan kita terbatas. Tuhan pasti tolong kita, membuat kita terus menjadi baru. Kuasa kemuliaannya tidak pernah berkurang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, puji, syukur dan hormat ketika Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan terus membuat kami menjadi baru dalam hidup ini. Kami melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami, dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.